Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C02316. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Penyusunan Anggaran Konvensional, yang mata kuliahnya diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIKNR CSRS. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran. Nah, anggaran adalah rencana manajemen dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksanaan anggaran untuk merealisasi rencana yang telah disusun, sedangkan ramalan semata-mata merupakan prediksi tentang apa yang mungkin terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu anggaran. Jadi kita sekarang masuk ke apa sih anggaran konvensional itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran konvensional. Jadi, sistem anggaran konvensional atau pengharga pokokan tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada penangguhjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen atau lembaga. Dasar pemikirannya adalah setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. Terdapat beberapa ciri-ciri anggaran konvensional. Nah, apa aja tuh ciri-cirinya? Oke, di sini ciri-ciri yang pertama adalah cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalisme. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang karakteristik anggaran konvensional. Nah, karakteristik anggaran konvensional terbagi menjadi A. Sentralistis, B. Berorientasi pada input, C. Tidak terikat dengan perencanaan jangka panjang, D. Line item dan inkrementalisme, E. Batasan departemen yang kaku, F. Menggunakan aturan klasik, G. Forward accounting, H. Prinsip anggaran bruto, I. Bersifat tahunan. Nah, di sini saya akan membacakan kelemahan anggaran konvensional. Jadi, kelemahan anggaran konvensional dilihat dari berbagai sudut pandang. Metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain: yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Keempat, sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Sedangkan kelemahan yang kelima,
adalah proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, sentralisasi penyimpangan anggaran. Ditambahkan dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah muncul budget padding atau budgetary slack. Yang kedelapan, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai. Seperti seiringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang kesembilan, aliran informasi yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Nah, setelah saya membaca kelemahan daripada anggaran konvensional, maka di situ juga pasti ada kelebihannya atau keunggulannya. Nah, jadi keunggulan anggaran konvensional adalah yang pertama, penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta yang ketiga, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah penyelisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kelebihan kata. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.